Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya air bersih bisa langsung ngalir dari keran di rumah? Atau jembatan super panjang yang kita lewatin tiap hari, kok bisa ya berdiri kokoh gitu? Nah, di balik semua keajaiban sehari-hari itu, ada satu otaknya, rekayasa. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di baliknya. Coba deh, pikirin lagi. Gimana caranya sebuah kota bisa ada? Jalan-jalannya, air di keran, listrik yang nyala di rumah. Mungkin kelihatannya sepele ya pertanyaannya. Tapi jawabannya, itu yang ngebangun peradaban kita. Semua ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Semuanya hasil dari desain yang matang, perhitungan yang rumit, dan kecerdasan luar biasa. Nah, inilah dunia rekayasa. Oke, biar nggak bingung, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya rekayasa itu, dan gimana caranya dia ngebangun dunia yang kita tinggali sekarang ini? Kalau secara definisi, rekayasa itu profesi yang pakai ilmu matematika dan sains buat memanfaatin sumber daya alam secara efisien, demi kebaikan manusia. Tapi biar gampang, bayangin aja rekayasa itu kayak jembatan. Jembatan antara ide-ide sains yang rumit sama dunia nyata. Dia yang ngambil teori fisika, teori matematika, terus diubah jadi, ya itu tadi, jembatan beneran, aplikasi di HP kita, atau bahkan air bersih yang siap minum. Intinya, ngasih solusi praktis buat masalah-masalah kita. Nah, ini dia nih, peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya, terus kita flashback ke zaman dulu, belajar dari sukses dan juga gagalnya, sampai akhirnya kita lihat tantangan dan masa depan rekayasa itu sendiri. Siap? Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang. Kita lihat gimana sih semua ini berawal. Jauh sebelum kata insinyur itu ada, prinsip-prinsip rekayasa ternyata udah jadi fondasi peradaban-peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Dan evolusinya ini, wah bener-bener gila sih. Coba bayangin, kita beranjak dari ngebangun piramida yang butuh waktu puluhan tahun, sampai bisa nyiptain transistor yang ngubah dunia literally dalam sekejap. Laju inovasinya itu makin kesini makin cepet, eksponensial banget. Coba deh kita resapi ini. Keajaiban-keajaiban kuno ini tuh bukan cuma soal bangunan megah. Mereka ini adalah sistem pendukung kehidupan. Kanal di Mesopotamia, irigasi di Mesir, itu yang ngasih makan jutaan orang. Jalanan yang dibangun Romawi jadi urat nadi perdagangan dan kekuatan militer. Ini bukti nyata, kalau dari dulu, rekayasa itu esensinya tentang membangun masyarakat, bukan cuma sekedar membangun struktur fisik. Terus, boom! Semuanya berubah. Mesin uap buatan James Watt itu bukan cuma sekedar penemuan biasa. Itu adalah percikan api yang nyalain revolusi industri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan kita nggak lagi dibatasi sama otot manusia atau hewan. Inilah titik lahirnya dunia mekanik modern yang kita kenal sekarang. Masuk ke era modern, kemampuan rekayasa udah mencapai level yang dulu nggak pernah kebayang. Tapi, seperti kata pepatah, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, dan juga risiko yang besar. Nah, di bagian ini, kita bakal lihat dua sisi mata uang dari rekayasa. Keajaiban yang dihasilkannya, dan pelajaran pahit ketika terjadi kesalahan fatal. Coba deh, bayangin satu hari aja dalam hidup kita. Air bersih yang kita minum, listrik yang nge-charge HP, jalan tol yang kita lewati. Itu semua adalah buah dari rekayasa. Ini bukan cuma soal bikin hidup lebih nyaman ya, ini adalah fondasi yang secara drastis ningkatin harapan hidup dan kualitas hidup kita semua, di seluruh dunia. Tapi, ketika rekayasa gagal, akibatnya bisa sangat fatal. Tragedi Hyatt Regency itu contoh nyata dari kelalaian desain murni, sebuah perubahan kecil yang ceroboh. Beda lagi sama bencana Challenger. Ini lebih kompleks. Ada kegagalan teknis, iya, tapi diperparah sama tekanan manajemen dan kegagalan etika, di mana suara-suara insinyur yang udah ngasih peringatan sengaja nggak didengerin. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Nggak ada ruang buat kesalahan atau ketidakjujuran dalam profesi rekayasa. Kenapa? Karena kesalahan bisa merugikan uang dan yang jauh lebih penting, nyawa manusia. Ini taruhannya. Makanya, integritas dan ketelitian itu jadi harga mati di dunia ini. Justru dari tragedi-tragedi inilah profesi rekayasa belajar dan jadi lebih kuat. Kode etik diperketat, ada kewajiban profesional buat ngelaporin setiap bahaya yang ditemukan. Dan yang paling penting, kegagalan itu nggak lagi ditutup-tutupi, justru dianalisis, dibedah, dan ilmunya dibagikan ke semua orang supaya jangan sampai terulang lagi. Nah, ini ngebawa kita ke zaman sekarang. Misi para insinyur itu udah geser loh. Kalau dulu fokusnya membangun dunia modern, sekarang misinya adalah menyelamatkannya. Tantangan terbesar mereka saat ini cuma satu kata, keberlanjutan. Peta tantangannya udah jelas banget. Untuk setiap masalah besar yang kita hadapi sekarang, entah itu konsumsi sumber daya yang gila-gilaan,
perubahan iklim, atau krisis kesehatan global, selalu ada cabang rekayasa yang lagi kerja keras cari solusinya. Fokusnya udah benar-benar bergeser, bukan lagi soal membangun lebih besar, tapi membangun lebih cerdas dan tentunya lebih berkelanjutan. Jadi, apa langkah selanjutnya buat rekayasa? Yuk, kita coba intip sedikit masa depan dari profesi yang bakal terus ngebentuk dunia kita ini. Satu hal yang pasti, rekayasa itu nggak pernah statis. Peran seorang insinyur itu terus berevolusi. Dari yang tadinya cuma numpuk batu buat bikin piramida, jadi arsitek dunia digital yang kita nikmati sekarang, dan kini jadi garda terdepan buat keberlangsungan planet kita. Mereka selalu beradaptasi buat ngejawab tantangan zaman. Dan pada akhirnya, tujuan utamanya itu bukan cuma buat nyiptain teknologi canggih demi teknologi itu sendiri. Tujuannya jauh lebih mulia, membangun masa depan yang lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih adil buat semua orang. Itulah visi besar yang sekarang menggerakkan rekayasa modern. Kita akhiri pembahasan kita di sini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Inovasi apa ya yang bakal ngebentuk dunia kita selanjutnya? Bisa jadi AI, bioteknologi, atau mungkin sesuatu yang bahkan belum kita bayangin saat ini. Yang pasti, inovasi itu akan datang. Pertanyaannya adalah, dunia seperti apa yang akan kita bangun dengannya? Terima kasih sudah menyimak. Sering dengar kan istilah Industri 4.0 sama Society 5.0? Kedengarannya sih kayak istilah teknologi canggih gitu ya. Tapi sebenarnya yang satu itu tentang mesin dan yang satunya lagi tentang kita, manusia. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih bedanya dan kenapa gabungan keduanya bisa jadi kunci buat masa depan kita semua. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Industri 4.0 dan Society 5.0, apa jangan-jangan ini cuma nama keren buat hal yang sama? Ternyata nggak sama sekali. Keduanya itu beda banget. Dan ngerti perbedaannya, ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal kemana arah peradaban kita selanjutnya. Penting banget kan? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, Industri 4.0. Biar ngerti kenapa namanya 4.0, kita perlu flashback sedikit nih buat lihat gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Soalnya ini tuh babak paling baru dari sebuah cerita panjang revolusi industri. Coba deh kita lihat perjalanannya. Cepet banget loh. Dimulai dari tenaga uap di abad ke-18 yang bener-bener ngubah cara kita kerja. Terus masuk awal abad ke-20 ada listrik yang bikin ada produksi massal. Lanjut lagi di tahun 60-an, komputer mulai masuk pabrik dan bikin semuanya jadi otomatis. Dan sekarang, nah ini dia, era keempat. Di mana bukan lagi cuma soal satu mesin, tapi soal semua mesin yang saling ngobrol lewat internet. Nah, ini dia jantungnya Industri 4.0, istilah yang dipopulerkan oleh Klaus Schwab. Coba bayangin deh, sebuah pabrik yang super pinter, mesin ngobrol sama mesin, produk bisa ngasih tahu mesin apa yang harus dilakuin, dan semuanya nyambung secara real time lewat internet. Tujuannya cuma satu, efisiensi, efisiensi, dan efisiensi. Fokusnya murni di industri. Pilar-pilarnya apa aja? Nah, ini yang keren. Ada digitalisasi, ada Internet of Things atau AIT, dan pastinya Artificial Intelligence atau AI. Ini semua bukan lagi cuma konsep di film fiksi ilmiah, tapi udah jadi fondasi yang ngebangun pabrik-pabrik cerdas zaman sekarang. Semuanya demi produktivitas yang lebih tinggi. Oke, cukup soal pabrik. Sekarang kita geser ke konsep yang beda banget. Sebuah visi yang lebih baru dan cakupannya jauh lebih luas. Society 5.0. Kalau Industri 4.0 fokusnya ke pabrik, Society 5.0 ini fokusnya kemana ya? Nah, konsep Society 5.0 ini asalnya dari Jepang. Coba deh perhatiin kutipan ini. Kata kuncinya beda total kan? Berpusat pada manusia dan masalah sosial. Wah, fokusnya langsung pindah dari efisiensi mesin ke kesejahteraan manusia. Inilah visi yang mereka sebut masyarakat super cerdas. Jadi, intinya gini. Society 5.0 itu paket teknologi yang sama persis kayak Industri 4.0. Ada AI, ada IoT, tapi tujuannya, nah itu yang beda banget. Tujuannya bukan buat bikin produksi lebih cepat, tapi buat bikin kualitas hidup kita semua jadi lebih baik. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya langsung, side by side. Industri 4.0 itu didorong sama kemajuan teknologi buat ngejar efisiensi. Sementara Society 5.0 didorong sama kebutuhan kita buat nyelesain masalah-masalah sosial. Gampangnya, yang satu soal teknologi bisa apa, yang satu lagi soal teknologi harus apa untuk manusia. Terus, apa berarti keduanya ini musuhan?
Oh tentu enggak, justru sebaliknya, mereka ini bisa jadi partner yang klop banget. Yuk kita lihat gimana cara mereka kerja bareng. Gini deh cara kerjanya, simpel banget. Industri 4.0 itu gimananya? Dia yang nyediain semua alat canggihnya, kayak AI, IoT, dan Big Data. Sementara Society 5.0 itu kenapanya? Dia yang ngasih tujuan, ngasih misi kemanusiaannya. Keren banget kan sinerginya? Oke, sekarang kita lihat gimana kombinasi super ini bisa bantu kita ngeberesin masalah-masalah terbesar di dunia yang kita kenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Disinilah visinya jadi nyata. Dengan teknologi canggih dari Industri 4.0 yang diarahkan sama tujuan mulia Society 5.0, kita bisa bikin kemajuan besar. Bayangin deh, layanan kesehatan yang lebih baik buat semua, pendidikan yang merata, kesenjangan ekonomi yang makin kecil, sampai solusi cerdas buat masalah iklim. Teknologi jadi bukan cuma buat cari untung, tapi jadi alat buat kita semua maju bareng. Kalau kita rangkum, ada 3 area dampak utamanya nih. Pertama, layanan publik yang lebih baik, kayak kesehatan dan pendidikan. Kedua, ekonomi yang lebih inklusif, yang gak ninggalin siapapun di belakang. Dan ketiga, cara hidup kita yang lebih ramah lingkungan. Ini janji besarnya. Tapi tentu aja ya, visi sekeren ini jalannya nggak mulus kayak jalan tol. Ada beberapa rintangan yang harus kita hadapi dan lewati bareng-bareng. Yap, perjalanannya nggak gampang. Ada tantangan beneran yang harus kita hadapi. Mulai dari kesenjangan digital antara yang punya akses dan yang nggak, masalah keamanan data kita, sampai keharusan kita buat terus belajar skill baru. Penting banget buat diingat, ngatasin rintangan ini sama pentingnya kayak bikin teknologinya. Kalau nggak, visi Society 5.0 cuma bakal jadi mimpi buat segelintir orang aja. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Kita udah lihat gimana kekuatan Industri 4.0 bisa dikasih jiwa sama visi Society 5.0. Tapi pada akhirnya, kan teknologi itu netral. Kayak palu, bisa buat bangun rumah, bisa juga buat ngancurin. Pilihannya ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Masa depan kayak apa yang mau kita bangun bareng-bareng?